Nama saya Raka Prananta. Saya bukan orang baik, hanya seseorang yang pernah salah dan terlalu lama menyangkalnya. Pada saat itu, saya meyakini bahwa seluruh masalah akan terselesaikan dengan uang. Saya mengira kekurangan adalah musuh, namun pada akhirnya yang paling berbahaya adalah rasa tidak pernah cukup. Saya lari dari tanggung jawab, dari rasa bersalah, dari diri saya sendiri. Cerita ini bukan tentang bagaimana saya jatuh, tapi tentang bagaimana saya akhirnya berhenti berlari sebelum semuanya benar-benar retak. Di rumah ini, malam dan pagi tidak pernah benar-benar sunyi. Ada suara yang selalu lebih dulu hadir sebelum siapapun sempat bicara. Suara televisi yang dikeraskan, suara makian yang dilepas tanpa tujuan, dan diam yang dipelihara seolah sudah menjadi aturan tak tertulis. Raka tumbuh di antara suara-suara itu. Belajar menunduk lebih cepat daripada bertanya. Belajar menelan lapar, bukan hanya dari perut, tapi dari perhatian yang tak pernah datang. Di rumah ini, kebutuhan dianggap kelemahan, dan harapan dianggap beban. Anak tidak berguna, kerjanya cuma main HP terus, beli remote saja tidak becus. Bu, Raka lagi butuh uang buat bayar cicilan motor. Belakangan ini pekerjaan Raka lagi sulit, Bu. Ibu lagi nggak ada uang, cari sendiri aja. Kamu kan udah besar, jangan jadi beban terus. Emang ini satu-satunya cara biar mereka diam. Kak, minum dulu. Kak, cukup. Sejak dulu, Dita bukan tipe orang yang banyak bicara soal kebaikannya sendiri. Ia rajin beribadah, sholatnya terjaga, ucapannya hati-hati, dan ia terbiasa mendengar lebih banyak daripada menghakimi. Dita tetap duduk di hadapan saya, di warung kopi yang sama. Bahkan ketika hidup saya mulai kehilangan arah, ia tetap hadir, meskipun mengetahui bahwa saya sedang berjalan menjauh dari batasan yang seharusnya. Nasihatnya datang perlahan, bukan berupa ancaman neraka setiap harinya, melainkan pengingat sederhana tentang batas, tentang rasa cukup, dan tentang tanggung jawab. Kamu tuh udah nyuri, udah jual barang orang. Kamu tuh sadar gak sih? Itu tuh dosa yang benar-benar besar. Kamu bukan cuma dipidana, tapi juga bakal dihisab di akhirat. Kamu gak akan ngerti, Dit. Kemarin aku dapat 50 juta dalam sejam. Bisa beli mobil, bisa banggain ibu. Ayah gak akan berani mukul aku lagi. Kamu harusnya ngertiin aku, Dit.
Kamu tahu gak, Rasulullah bilang, bukanlah kekayaan itu berasal dari harta yang banyak, tapi karena hati yang merasa cukup. Dan hati kamu kosong kak, mau dikasih 100 juta, 50 juta, 10 juta, tetap aja kamu gak akan merasa cukup. Enggak. Tadi polanya udah benar. Harusnya keluar. Dit, pinjam dulu 1 juta kali ini aja. Demi Allah, ini terakhiran, please. Jangan bawa nama Allah kak, buat nutupin kemaksiatan kamu. Allah gak akan pernah nyuruh hambanya buat nyuri, judi. Itu mah nafsu kamu aja kak, bukan takdir. Kamu sebenarnya sahabat aku bukan sih? Justru karena aku sahabat kamu, aku gak mau lihat kamu hancur. Hah? Kamu ngapain di situ? Enggak ya. Kamu mau curi uang ya? Aku lagi butuh ya. Aku cuma pinjam. Alah, pinjam atau buat curi lagi? Ayah gak akan ngerti. Aku lagi kepepet. Alah, kurang ajar. Sini uangnya. Bu, Kenapa, Bu? sini deh Bu. Dengar gak ada suara Iya, udah gak aneh itu mah pasti dari rumahnya Raka. berisik terus ya? Emang Ada apa, kebiasaan, Bu? Biasa, Bu. Dengar gak itu dari rumahnya? Biasa di sana mah orangnya gak mau saling dengar, maunya menang sendiri, anaknya jadi pelampiasan. Bener ya, di rumah aja gak rukun apalagi mau jadi orang ya? Betul, Ibu. Makanya, Bu, kita itu sebagai orang tua harus ngajarin anak kita untuk bertanggung jawab. Jangan malah hidup sendiri aja. Semoga aja anak kita gak kayak mereka. Semoga ya, Ibu. Kita juga sebagai orang tua harus mendidik anak dengan benar. Kalau gitu saya duluan ya Bu. Silakan, Mangga, Bu. silakan. Aku duluan juga ya, Bu. 3 bulan berlalu, dan saya tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Saya justru semakin tenggelam. Setiap kekalahan dalam perjudian mendorong saya mencari jalan yang lebih berbahaya. Utang demi utang menumpuk, dan perlahan saya berhenti mempertanyakan benar atau salah. Yang tersisa hanyalah dorongan untuk bertahan. Apapun caranya, awalnya saya hanya berjudi, namun ketika utang tidak lagi dapat dibayar, saya mulai diminta melakukan hal-hal lain. Mengantar barang yang berisi narkoba, saya memahami risikonya. Lama juga angkatnya. Mikir apa sih lo? Kenapa Haris? Barusan sinyal. Ada barang. Klien nunggu malam ini di tempat biasa. Sekarang? Kalau bukan sekarang, buat apa gue nelpon? Tenang aja. Cuma ntar doang. Gampang. Kalau ada apa-apa? Lo pikir gue mau kenapa-napa sama orang nurut? Ya udah, kirim alamatnya. Kakak, Ya, dari Paris. cepet juga lo. Paris kesukaan nunggu. Polisi. Kamu angkat tangan. Barangnya mana? Bener, ambil. Lo kenapa sih, Riz? Santai aja, Rak. Lo yang manggil polisi? Gue cuma mau beresin masalah gue sih. Ini masalah lu, kenapa gue yang ketangkap? Makanya, Rak, yang kayak gini tuh harus ada yang dikorbanin. Hidup itu harus santai, Rak. Karena gue belajar satu hal. Yang lemah itu bukan yang ketangkep, tapi yang percaya. Bu,
Sesuai pasal 114 Undang-Undang Narkotika, anak ibu terlibat sebagai kurir. Ancaman hukumannya berat. Kami tetap membuka ruang musyawarah keluarga. Apakah ibu ingin mengajukan pendampingan hukum atau jaminan? Kalau negara sudah memiliki peraturan, buat apa saya membela? Musyawarah ini untuk memastikan hak warga negara terpenuhi, Bu. Anak ibu tetap punya pembelaan. Hak datang bersama dengan kewajiban. Dia bersalah, dan saya tidak akan melawan hukum. Jadi, keputusan ibu? Saya serahkan semuanya ke proses hukum. Baik, Bu. Keputusan ini kami anggap sebagai persetujuan keluarga. Ya. Perang baru. Tenang aja. Kalau nurut, kalau hidup. Hei, bangun, pijitin gua. Tenagain dong. Nih, sini. Bagiin gua. Betul. Ini. Yang keras dong. Hari-hari di penjara berjalan tanpa penanda. Pagi, siang, dan malam melebur dalam rasa yang sama, hampa. Saya dipukul di sudut sel, pelan dan tanpa suara. Wajah saya lebam, bibir saya pecah, dan tubuh saya semakin melemah. Makanan kerap diletakkan di lantai, lalu diambil kembali oleh orang lain. Malam datang tanpa siapapun. Batuk saya menggema di ruang sempit itu. Setiap kali saya berharap ada yang menjawab, yang saya temukan hanyalah keheningan. Di tempat itulah saya mulai mengerti bahwa hidup yang saya jalani sebelumnya bukanlah keberanian, melainkan penyangkalan. Saya menyesali pilihan-pilihan yang saya ambil, bukan karena saya tertangkap, melainkan karena saya menyadari beberapa banyak hal berharga yang hampir saya hancurkan. Penjara tidak mengubah saya seketika, namun di balik tembok dan jeruji itulah saya mulai belajar menghadapi diri saya sendiri. Dan ketika akhirnya saya melangkah keluar, saya tahu satu hal dengan pasti. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi saya memiliki kesempatan untuk memperbaiki cara saya menjalani hidup. Setelah keluar dari penjara, saya tidak membawa apapun selain waktu dan penyesalan. Saya tahu saya tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi saya masih bisa memilih bagaimana menjalani hari-hari yang tersisa. while I'm gazing the way you move from far. Never look back since then. I won't have to wonder the words again. Stay a while. Stay a while. Wow, kisahnya nyata. Ditulis oleh mantan narapidana. Menarik. Halo? The lights go down, curtain falls. That's how Kak, buku kakak ini sangat menginspirasi banyak orang. Apa yang mendorong kakak untuk membuat kisah ini? Saya tidak menulis untuk dikenang sebagai siapa saya dulu. Saya menulis untuk orang lain, bahwa hidup masih bisa diperbaiki, bahkan setelah kita merasa gagal sepenuhnya. Ini adalah pengingat bukan hanya untuk pembaca, tetapi juga untuk diri saya sendiri.
show's coming to an end, it seems. Stay a while, I'm taking my final gaze. You see, gonna look back this time. I will wander the woods again, my dear. Lights go down, curtain falls. That's how the story ends. As the day passed by, I knew that this case was long overdue.